Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sebagaimana seorang ibu mempertaruhkan jiwa melindungi putra tunggalnya, demikianlah terhadap semua makhluk, kembangkanlah pikiran cinta kasih tanpa batas. Ya, Romo Ramani, Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama, selamat malam, Sotihotu Namo Buddhaya. Ya, pada kesempatan malam hari ini, ya giliran saya yang mengisi ya Wihara Buddha Sakyamuni. Ya, semoga dengan selalu ya kita dalam menyambut sebulan pedalaman Dhamma ini, semoga dengan kita selalu ya mendengarkan Dhamma membuat batin kita makin berkembang. Setelah batin kita menjadi berkembang, Anda harus selalu mengingatkan, semoga setiap saat saya bertambah kebaikan atau bertambah kebajikan. Karena dengan kebajikan inilah yang akan menghiasi perjalanan hidup kita, ya. Yaitu apa? Kita selalu melukis bahwa sebuah boneka yang tersenyum. Kita bukan hanya melukis sebuah boneka, tapi pun kita harus selalu tersenyum untuk batin kita, ya. Nah, jadi pesan Dhamma saya pada hari ini, hati yang tulus timbul karena cinta kasih, ya. Jadi setiap manusia dalam kehidupan ini, mereka itu membutuhkan kepedulian, perhatian. Kepedulian dan perhatian ini ya datangnya dari mana? Cinta kasih. Ya, salah satu ya. Kalau Anda tidak percaya, Anda bisa menyelidiki. Salah satu yaitu saat Anda menetapkan pasangan hidup Anda, timbulnya dari mana? Nah, tentu dari cinta kasih dan kasih sayang. Ya, makanya lahirlah ya seorang anak atau berbagai ya di dalam keluarganya, ada anak laki-laki ataupun anak perempuan, ya. Jadi saat kita ya memperingati hari Trisuci Waisak, semua ketiga peristiwa itu akan terjadi di dalam perjalanan hidup seseorang, ya. Mengapa saya katakan demikian? Kita merenungkan kembali bahwa saat seseorang itu lahir, ya, seorang anak itu lahir, pasti orang tua akan mengasihi anak itu, ya. Memang ya dalam kehidupan kita sehari-hari kita tak dapat mempungkirinya bahwa ada anak-anak yang disayangi orang tua, ada anak-anak yang ditinggali orang tua. Semua itu ya sesuai dengan perbuatan seseorang itu semasa hidupnya. Yaitu kita sebagai umat Buddha pastilah mengingat karma kita masing-masing, ya. Nah, jadi setelah anak itu berkembang ya menjadi dewasa, biarpun dia orang miskin ataupun kaya, kalau seseorang itu anak itu berusaha ya dengan kesungguhan hati, pasti apa? Mencapai keberhasilan, mencapai kesuksesan. Seperti Bodhisattva itu ya, selama 6 tahun ya mempraktekkan berbagai ya, salah satu menyiksa diri. Nah, tapi setelah beliau itu melihat bahwa penyiksaan diri itu tidak bermanfaat, ya, tapi bisa menerima semua keadaan, bisa melihat dengan secara nyata hal itu lebih bermanfaat, yaitu keadaan-keadaan kita baik ataupun buruk kita dapat menerimanya dengan baik. Nah, setelah Bodhisattva bisa menerimanya karena kebajikannya sudah penuh, Bodhisattva itu mencapai sama Sang Buddha. Seperti Anda, kalau Anda berusaha terus-menerus,
suatu saat perbuatan baik Anda telah matang, Anda bisa mencapai kemakmuran, kesuksesan, kekayaan, harta berlimpah. Semua itu yang diinginkan oleh semua umat manusia. Ya, terutama ya sebagai umat Buddhis pasti menginginkan hal itu. Tapi setelah kita memiliki kekayaan, kita tidak luput yaitu dengan hal kematian, ya. Semua orang pasti ya akan meninggalkan harta bendanya. Tapi sebelum hal itu terjadi, ya kita harus apa? Mengingatkan kembali dalam batin kita bahwa dalam kehidupan ini selagi kita masih sehat, selagi kita masih diberi kesempatan, marilah kita bersama-sama mempraktekkan Buddha Dhamma ini. Sehingga saat kita akan meninggalkan tubuh jasmani ini, kita akan apa? Bahagia, ya. Itulah yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha. Salah satu ya, seperti kita baca ya, saat kita berlindung pada Buddha, Dhamma dan Sangha, lalu di dalam buku bacaan itu ya, biarpun Sang Buddha telah parinibbana, ya kita harus berlindung. Nah, di dalam jalan Dhamma, saya berbahagia. Nah, kita udah baca itu. Kalau enggak Anda perhatikan kembali. Di dalam Yamang-hako, itu halaman 24. Kami berlindung kepada Sang Bagawa Guru Agung kami. Dalam Dhamma Sang Bagawa kami berbahagia. Makanya Anda harus ingat, saat Anda berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, di dalam batin Anda harus apa? Timbul rasa kebahagiaan. Karena dengan rasa kebahagiaan ini, mental, batin seseorang akan tenang dan damai. Kalau dia tidak ada kebahagiaan, bagaimana batinnya bisa tenang dan damai? Pasti ada di sana akan timbul khawatir dan cemas, ya. Saya yakin kepada umat Buddha, kalau Anda selalu mengembangkan perbuatan baik, Anda tidak akan khawatir. Anda tidak akan cemas. Kenapa? Anda telah menimbun jasa kebajikan yang telah Anda lakukan. Salah satu kita bisa melihat, Anda kalau sering ya banyak menabung uang atau biaya di bank, saat suatu kejadian kalau memang dana yang Anda tabung itu dibutuhkan, apakah Anda khawatir, Anda takut? Tentu tidak. Karena Anda telah menabungnya sebelumnya. Nah, begitu juga bekal kebajikan ini. Saat terjadi apa-apa, kalau kita memiliki bekal kebajikan, pasti kita ingat akan perbuatan baik yang telah dilakukan. Nah, jadi semua hal itu satu sama lain saling berhubungan, ya. Nah, jadi di dalam ajaran Guru Agung Buddha dikatakan ada 4 jenis kebahagiaan sebagai perumah tangga. Salah satu ya sebagai perumah tangga memiliki harta kekayaan, ya. Nah, dengan harta kekayaan itu Anda harus apa? Menimbulkan rasa bahagia. Karena kenapa? Harta kekayaan itu yang Anda raih itu ya bukan dengan apa? Menipu, ya. Tapi dengan apa? Semangat, dengan perjuangan, ya. Dengan perjuangan, dengan semangat, dengan upaya sendiri, sesuai dengan aturan yang ada, timbul di dalam batin Anda itu rasa puas atas harta benda Anda dan Anda akan bahagia, ya. Jadi apapun yang telah Anda miliki sekarang ini, Anda harus merasa puas dan bisa menerimanya. Nah, kalau Anda bisa menerimanya, pasti di sana timbul rasa bahagia di dalam batin kita. Nah, yang kedua itu bisa menikmatinya dengan benar. Nah, sebagian orang itu tidak semua ya orang dapat menikmati harta bendanya.
Salah satu dalam kehidupan kita sehari-hari, di sini saya tidak mencela siapapun ya. Saya hanya berusaha memberi contoh kepada Anda dalam kehidupan yang nyata. Ya, kita lihat ada orang kaya ya, tapi biarpun dia kaya, penampilannya sangat simpel. Seperti yang kita lihat sederhana saja. Kenapa demikian? Orang itu tidak menghiasi perbuatannya, yaitu saat mereka masih hidup, mereka memberi kebajikan yang lain. Kalau kita kita saat kita kaya bukan berarti kita harus memperindah tubuh kita dengan permata-permata, bukan ya, bukan. Maksudnya saat kita berpakaian biasa pun kita kelihatan lebih elegan. Nah, ada ya satu teman saya, orangnya biasa-biasa saja, tapi saat dia berpakaian kelihatannya elegan. Dan orang selalu bertanya, pakaian kamu mahal? Dia bilang tidak. Kenapa bisa demikian? Salah satu semasa hidupnya orang itu merawat ya, merawat atau memelihara kebersihan-kebersihan di rumahnya. Rumahnya tertata rapi, dibuatnya semua bersih. Nah, secara alamiah timbul di dalam jasmaninya, pakaian dipakainya kayaknya kelihatan mewah. Begitu juga kita menyusun altar ya, menghiasi ya, menghiasi altar Buddha dengan bunga-bunga. Itu akan menunjukkan apa? Kekayaan kita di dalam berpakaian kelihatan lebih elegan, lebih mewah, lebih menarik orang. Jadi makanya ya Anda kaya, Anda harus ya melakukan hal-hal yang baik itu. Jangan hanya meminta pembantu kita yang membersihkan. Tapi kadang-kadang kita sebagai perumah tangga harus memberi contoh yang baik. Nah, contoh yang baik siapa yang dapat? Batin kembali akan menerimanya. Ya, jadi kalau kita menunjukkan contoh-contoh yang baik, kita akan menerimanya kembali akibat dari perbuatan baik kita. Nah, jadi salah satu ya, jadi ya kalau misalkan Anda punya harta, Anda selalulah, tapi saya yakin ya orang Bali ini giat, yaitu selalu menghiasi harta-hartanya dengan persembahan-persembahan. Makanya pakaiannya pun bagus-bagus yang dipakainya ya. Jadi semua itu ada manfaatnya. Saya melihat sendiri ya, ada yang di luar daerah sini ya, dia kaya, sangat kaya sekali. Tapi penampilannya tidak menunjukkan dia seorang kaya. Nah, karena ini ya, karena kebersihan, menghiasi rumah, menghiasi altar, menyapu wihara, menyapu rumah, semua itu ada hubungannya. Jadi teman saya memang dia suka membersihkan rumah. Dia pel sendiri, sapu sendiri. Itulah makanya kita bisa melihat karena kondisi ya, kondisi-kondisi yang dilakukan itu mengkondisikan. Nah, selalu ditanya ya, ada sebuah teman wihara selalu tanya, pakaian kamu bagus ya, dari mana itu? Ada ya. Nah, jadi itulah ya, jadi kita bisa menikmatinya. Nah, setelah itu kalau Anda memiliki kekayaan, terutama Anda harus berbagi kepada orang tua Anda, kepada sanak keluarga Anda. Ya, karena kenapa? Anda sukses, Anda berhasil, semua itu tak luput dari orang tua, ya. Jadi, kalau kita dalam kehidupan ini bisa menyokong, mendukung orang tua, sanak keluarga kita, itu kesempatan yang luar biasa buat Anda semua, ya. Nah, jadi kita harus ingat ya, apalagi kepada orang tua, ya jangan pelit ya, karena orang tua adalah guru pertama dalam mengajar kita. Salah satu ya Bapak Ibu Anda yang sudah punya keluarga pasti Anda mengetahui. Saat anak Anda menyebut ayah, mama, papa, Anda akan akan merasakan apa? Bahagia sekali. Akibat dari apa? Anda yang mengajarkan kan? Nah, jadi itu adalah manfaat-manfaat dalam kehidupan ini ya. Nah, jadi setelah kita melihat demikian, ya pergunakanlah harta yang Anda itu
sesuai dengan kemampuan Anda, ya. Dan nikmatilah, ya. Nikmatinya yaitu saat misalkan setelah pasangan ini bahagia, ya Anda harus apa? Sama-sama tamasya keluar, ya. Supaya apa? Menambah suasana keharmonisan di dalam keluarga. Nah, setelah itu apalagi yang Anda harus kembangkan? Saat usia tua, janganlah terlalu selisih paham dengan suami atau istri Anda. Karena dengan makin berjalannya waktu, makin singkat hidup kita dengan pasangan kita. Nah, setelah kita mengetahui, ngapainlah saling berselisih paham, ya. Saya dalam kehidupan sehari-hari pernah bertemu dengan pasangan ini. Nanti kalau istrinya ngomong apa, suaminya menyinggung istrinya. Nah, suaminya ngomong apa, istrinya menyinggung suaminya. Lalu kayak bagaimana kita merenungkan, bagaimana kita bisa menjaga keharmonisan di dalam berkeluarga. Kalau demikian adanya. Jadi saat kita semakin tua, saat anak kita setelah berhasil, malah kita bersyukur. Ya, kita bisa menikmati bahwa sudah punya anak cucu, suami istri harus apa? Bertambah baik. Karena waktu masanya semakin dekat untuk berpisah satu sama lain. Nah, jadi di sinilah manfaatnya kita belajar Dhamma, yaitu satu sama lain saling menjaga ego kita. Nah, sehingga dengan kita meninggalkan ego kita, keluarga kita bahagia, anak-anak apa? Akan bangga pada orang tuanya, ya. Saya dulu punya teman, ya. Teman itu sama orang tua, wah, sangat akrab sekali, ya. Kayak dipeluk-peluknya, saya merasa bahwa kami kok tidak demikian, ya. Jadi kalau Anda memiliki keluarga yang demikian, Anda menyukurinya. Tidak semua keluarga demikian, ya. Ada orang tua sama anak-anak sangat akrab. Tapi ada orang tua sama anak, ya biasa-biasa saja, ya. Jadi semua itu akibat dari apa? Kebajikan yang dilakukan oleh keluarga masing-masing. Nah, yang ketiga yaitu tidak memiliki utang, ya. Jadi kalau kita bahagia kalau kita tidak memiliki utang. Salah satu sekarang utang yang paling besar apa? Kredit card. Semua orang bisa mempergunakannya. Tapi saat tagihan datang, nah dia mulai, aduh kok saya mau ya. Nah, tapi setelah kita pergunakan, jangan timbul penyesalan. Karena kenapa? Kita sudah memiliki kehendak. Sehingga saat tagihan itu datang, kita harus bertanggung jawab. Harus menyelesaikannya dengan baik, ya. Nah, karena tidak memiliki utang besar atau kecil atau menunda, ya, atau menunda pembayaran, ya, pembayaran ya terhadap uh, jatuh tempo kartu kredit, terhadap pembayaran terhadap gaji karyawan, berarti Anda sudah memiliki jasa kebajikan yang besar, ya, terutama kepada Anda yang memiliki karyawan, ya Bapak Ibu. Kenapa? Anda telah mendukung atau menyokong penghidupan seseorang sehingga penghidupan seseorang itu berhasil. Anda sebagai majikan berhasil juga, ya. Nah, jadi ada sebagian, ya, setelah karyawannya bekerja sudah lewat 1 bulan gaji masih belum bayar. Ada juga hal yang demikian. Tapi sebagai umat yang berbakti jangan, ya. Kalau Anda melakukannya, Anda masih saat ini oke, Anda kaya, tapi apakah kelahiran kembali di kehidupan yang akan datang Anda akan kaya? Barangkali Anda akan diperlakukan seperti yang Anda lakukan di kehidupan sekarang ini. Nah, makanya kalau kita tidak ingin diperlakukan yang tidak baik, jangan lakukan hal ini terhadap orang lain, ya. Nah, yang keempat itu hidup tanpa celah, ya. Nah, dan bermata pencarian benar, ya. Di sini kita selalu diingatkan bermata pencarian benar. Ya, salah satu ya kita berusaha tidak
memiliki mata pencarian, yaitu menjual makhluk hidup atau uh, jual beli daging, ya. Nah, karena kenapa kok jual beli daging, uh, jual makhluk hidup, kita kita akan berpisah dengan orang yang kita cintai saat mereka masih masih muda, atau kita sendiri yang akan meninggal muda. Ya, kenapa? Karena kita dalam kehidupan ini suka memisahkan ya anak hewan dengan induknya. Lama-lama kebiasaan yang kita lakukan itu yaitu kita ingin mencari mata pencarian. Nah, tapi kalau kita sering melakukannya, suatu saat kita bisa terjadi pada diri kita. Yaitu barangkali di kehidupan ini karena Anda sudah besar tidak terjadi. Tapi di kehidupan yang berikutnya barangkali kita akan bertemu. Kita ditinggalkan orang tua kita. Nah, itu termasuk ya. Nah, dan orang dalam kehidupan ini kita bisa melihat orang-orang yang hidup di jalanan. Nah, makanya saat kita melihat orang-orang yang hidup di jalanan itu, yang minta-minta itu, kita tak boleh mencela mereka. Ya, kalau kita tidak bisa memberi, ya sudah, kita tidak mencela. Tapi memberilah dengan pengharapan yang baik, yaitu pikiran kita, ucapan kita yang baik. Ya, semoga anak ini berhasil, semoga anak ini berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Berarti dengan demikian kalau kita mempraktekkan hal itu, kita telah mempraktekkan Buddha Dhamma yang sesungguhnya yang berada di dalam batin kita. Bukan melihat anak itu langsung mental kita kesal ya. Nah, kesal tidak menerima, janganlah jauhkan hal demikian dari pikiran yang tidak baik ini. Kalau kita bisa menjauhkan hal demikian, berarti apa? Kita telah menjadi orang yang toleransi, menghargai kehidupan orang lain, ya. Nah, dengan empat ini ya, yang satu yaitu memiliki harta benda, bisa menikmati dengan benar kekayaannya, ya, bisa menikmati kekayaannya, tidak memiliki utang, hidup tanpa celah, ya, yaitu bermata pencarian benar. Nah, di sini ya saya akan menceritakan, ya. Nah, di sini saya akan menceritakan sebuah wawancara. Ada sebuah film, dulu Anda pasti ingat kalau ada itu tahun film itu kayaknya tahun 90-an. Apa ya? Interview with one Vampire ya. Ada film barat. Nah, jadi ini dalam dunia nyata interview atau wawancara dengan seseorang yang pernah melakukan ya ritual ya. Ritual untuk mencapai kekayaan atau kata yang lebih dikenal persugihan ya. Nah, ini ada ceritanya ya. Nah, dikatakan dia ini adalah seorang laki-laki ya. Seorang laki-laki setelah tamat dari sarjana ya, dia mencari kerja sangat susah ya. Dia tidak menemukan pencarian kerja. Lalu dia carilah orang pintar ya untuk melancarkan pekerjaannya. Nah, setelah dia mencari orang pintar, lalu dia bekerjalah dengan baik ya. Nah, lalu setelah bekerja dengan baik, dari waktu-waktu berlalu. Nah, setelah itu dia sudah punya istri ya. Ceritanya secara singkat, dia punya istri. Setelah punya istri, dia masih kerja, dan kalau ada punya hal-hal yang keuangan, dia selalu mencari ya orang yang pintar untuk dapat menyelesaikan keuangannya. Nah, suatu saat dengan berjalannya waktu lagi, dia terhimpit oleh utang. Terhimpit oleh utang sehingga karena kalau sudah saya bilang saat jatuh tempo orang itu akan datang tagih. Kartu kredit maupun orang yang kita orang yang kita utangi ya. Kalau jatuh tempo mereka tidak mau tahu akan datang.
Terutama yang terjadi yang paling mudah kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu ibu kos. Kak kita kos, dia jatuh tempo, dia nggak mau tahu alasan kamu apa. Kamu udah tinggal di tempat kos saya, kamu harus berkewajiban membayarnya. Nah, jadi karena demikian, dia tidak ada uang lagi, dia berambisi ya. Karena kemiskinannya itu tidak dihargai ya, tidak dihargai oleh pihak perempuan istrinya ya, karena tidak kaya. Nah, lalu pemuda ini berambisi ya. Nah, suatu saat dia utang, dia tidak bayar, tidak bisa bayar. Lalu dia berambisi menjadi orang kaya. Nah, dengan persugihan. Nah, lalu dia apa? Bagaimana? Dia pergilah ke sebuah pulau ya, yang dikenal orang di sana itu ada persugihan. Nah, setelah dia pergi lalu dia bersama istrinya ya. Jadi karena istrinya mencintai suaminya, istrinya pun menemani suaminya pergi. Jadi saat pergi itu mereka nginap ya di sebuah penginapan. Lalu mereka kan tanya-tanya. Nah, mereka tanya-tanya. Lalu salah satu karyawan di penginapan itu, oh saya ada saya kenal, yaitu family ya. Tapi orangnya sekarang sudah bertobat, tidak mau membuat hal itu lagi. Nah, lalu pemuda ini bilang, tolonglah, saya lagi butuh uang. Nah, lalu karyawan karyawan penginapan ini membawanya ke tempat seorang yang pintar itu. Lalu orang pintar itu bilang ya kepada pemuda ini, bilang, maaf, dulunya memang saya orang seperti itu, tapi sekarang saya sudah enggak mau lagi. Karena itu bukan tanggung-tanggung, itu adalah nyawa taruhannya. Nah, lalu pemuda ini tetap bersikeras ya, meminta tolong sambil menangis. Karena pemuda ini barangkali tidak ada jalan lagi. Jadi dia bilang, bagaimana kalau hal itu terjadi, kalau saat kamu sudah persugihan, makhluk itu datang adalah nyawa anak Anda. Apakah kamu siap? Saya tidak siap katanya. Tapi tolonglah saya mau kaya katanya. Saya mau uang banyak. Lalu berjam-jam ya pemuda ini di rumah orang pintar itu. Karena orang pintar itu kasihan juga ya. Lalu baik katanya, saya akan memberikan syarat-syaratnya. Nah, jadi saat istrinya udah dia bawa balik ya, enggak, dia enggak bawa balik. Jadi dia sesuaikan ya syarat-syarat yang berlaku ya. Nah, jadi anak mereka itu dititip ya kepada orang tuanya ya. Nah, jadi tapi istrinya tidak boleh ikut lagi. Jadi suaminya ini mengikuti syarat-syarat yang ditujukan. Ya, syarat-syaratnya apa? Ada makhluk hidup, yaitu apa? Ayam putih dan ayam hitam. Ya, ini kan interview kan, wawancara kan. Nah, jadi dia dan harus mandi di 7 sungai. Ya, di 7 sungai dia harus mandi tanpa sehelai pakaian pun. Jadi dia harus celupkan badannya di sungai ini dan kemudian itu terakhir saat ya yang di sungai ke-7 itu dia merasakan ada orang yang pegang badannya. Nah, setelah itu ya berlalu ya. Setelah semua itu berlalu, lalu tiba saatnya ya. Dia harus apa? Makan bunga. Makan bunga ya. Karena dengan makan bunga dan puasa ya, puasa putih yaitu apa? Makan nasi sama minum air putih saja. Nah, setelah itu semua dilakukan ya. Nah, setelah semua dilakukan, ya, puasa itu setelah dilakukan, dia makan bunga. Kenapa?
makan bunga, yaitu kita manusia memiliki hawa yang bau. Ya, kalau artinya kita sendiri tidak cium. Salah satu kalau Anda tidak percaya, kenapa Anda semprotkan badan Anda dengan parfum? Nah, ya. Jadi makanya supaya wangi ya, supaya wangi. Lalu pemuda ini makan bunga melati, bunga cempaka banyak ya. Nah, setelah makan, setelah selesai, lalu pemuda ini diminta pakaiannya lepas. Nah, pakaiannya lepas, setelah pakaiannya dilepaskan, lalu pemuda ini apa? Dibalut dengan kain putih. Seperti orang meninggal. Setelah dibalut dengan kain putih, nah, lalu pemuda ini harus minum sedikit darah. Ya, sebelumnya pemuda ini harus minum sedikit darah ayam yang dibawa itu. Sama makan nasi sekalian ya, tapi sedikit. Tapi saat dia dibalut oleh kain putih itu, di samping pemuda di kain itu harus disirami darah ayam tersebut. Nah, karena setelah disirami, lalu orang pintar itu bilang, saya tidak bisa berdekat dengan Anda. Saya harus meninggalkan Anda sendiri di tengah hutan, ya, di tengah hutan. Setelah orang pintar itu pergi, dia terdengar angin yang kencang. Nah, lalu ada sesosok, ya, sesosok yang besar datang. Dia panggil nama pemuda itu. Setelah panggil, dia minta, apa yang kamu inginkan? Pemuda ini bilang, aku kepingin kaya, uang saya banyak, aku kepingin uang banyak. Lalu tanpa diiyakan, langsung ya makhluk yang besar ini, aku mau anak kamu sebagai tumbalnya. Jadi pemuda itu, aku tidak mau, aku tidak bersedia. Kamu boleh ambil nyawa saya, tapi jangan ambil anak saya. Nah, karena makhluk ini minta 2 kali, pemuda ini menyatakan hal yang sama kedua kalinya. Nah, kan kalau di dalam ajaran Buddha, berlindung pertama, berlindung kedua, berlindung ketiga. Nah, saat kedua, makhluk ini hilang. Karena kenapa hilang? Barangkali pemuda ini, ya, laki-laki yang berumah tangga ini, mencintai anaknya, sangat mencintai. Tidak ada timbul kebencian di dalam batinnya untuk membenci anaknya. Jadi apa yang terjadi? Frekuensi antara makhluk ini sama manusia tidak sama frekuensinya. Jadi terjadi transaksi yang setengah batal, ya. Jadi Anda akan apa? Di apa lagi ya? Akan bagaimana ya kalau kita permintaan di bank itu kan akan dikonfirmasi kembali. Akan dikonfirmasi kembali. Jadi setelah itu kan sudah selesai. Tiba-tiba pemuda ini saat ngomong kedua kali, dia tidak mau anaknya dikorbankan. Lalu apa? Makhluk itu hilang. Saat makhluk itu hilang, ya pemuda ini ya bangunlah. Kembali mencari orang yang pintar itu. Orang pintar itu bilang, kan sudah saya katakan, ini adalah berat sekali. Tapi kamu masih keras, masih mau, ya, masih mau mengambil resiko ini. Lalu mereka pulanglah, ya. Dan pemuda ini tidak dapat hartanya, tidak dapat uangnya. Lalu mereka pulanglah ke rumahnya. Saat sampai di rumah, anaknya sudah sakit. Dia pemuda ini punya anak, ya. Anaknya sudah sakit. Lalu dia melihat anaknya sakit, dia udah tahu lah. Karena tadi di dalam perjanjian itu dia mau ambil anaknya. Lalu pemuda ini enggak lama kemudian cari uang lagi, pergi lagi ke sana. Pergi lagi kepada orang pintar. Saya tidak mau, katanya. Saya mencintai anak saya. Saya tidak mau hal itu terjadi. Jadi orang pintar itu hanya ada satu syarat. Kalau ini berhasil,
kayak kita dalam dalam itu ya, dalam kartu kredit kan kita akan ditelepon lagi setelah diselidiki, kita akan ditelepon lagi, dikonfirmasi balik nama ini, alamat ini, apakah benar? Nah, begitu juga ya, orang tua ini bilang, oh kayak gini, tapi 50-50%. Kalau berhasil yang Anda lakukan itu tidak ada semua. Kalau tidak berhasil, anak Anda akan meninggal. Jadi dia bilang selama 7 hari kamu lihat. Nah, jadi bagaimana? Pemuda itu harus apa? Beli kambing. Kambing yang memiliki ciri-ciri tertentu. Nah, setelah memiliki, suaminya itu memotong kambing itu. Nah, dan orang pintar ini tidak ikut, dia sendiri. Nah, lalu suaminya itu memotong, taruh ya darahnya, yaitu taruh di kainnya ya. Nah, lalu semua suami ini panggil sebagai tumbal untuk apa? Maksudnya transaksi kepada supaya anaknya jangan diambil. Nah, jadi demikian ya. Kan maklumnya datang tapi dia bilang tidak, saya tidak mau. Nah, karena itulah kita bisa melihat yang cinta kasih itu luar biasa. Apalagi orang tua menimbulkan dengan cinta kasih yang tulus. Sehingga makhluk-makhluk di alam lain pun menyerah. Ya, setelah itu pulanglah, suami dia. Ya, pulanglah suami dia dan menunggu. Ternyata dengan berjalannya waktu, anaknya pulih kembali. Setelah hal demikian terjadi, suaminya apa? Bertobat, tidak berani lagi melakukan persugihan. Nah, dan di dalam cerita ini kita tentu mau ambil hikmahnya di dalam cerita ini. Kita melihat, jadi setelah orang tua istrinya mengetahui, orang tua istrinya yaitu mentaati ya ajaran yang diajarkan, meminta anaknya itu cerai. Sanak keluarganya meminta anaknya itu cerai kepada suaminya. Tapi anak-anak istri ini tidak mau. Nah, ini saya salut. Istrinya setia bahwa nggak mungkin saya cerai dengan suami saya. Karena suami saya sedang mengalami masa yang sulit. Kalau suami saya mengalami masa yang sulit, kok mesti saya menceraikannya. Nah, inilah di satu sisi menunjukkan sisi yang negatif. Di satu sisi kita bisa melihat bahwa masih ada loh dalam kehidupan ini istri yang setia. Nah, jadi terakhir mereka dapat menjalani kehidupan ya lebih bagus lagi. Tapi setelah suaminya mengalami hal-hal demikian, suaminya bertobat tidak mau lagi. Ya, jadi semua kalau orang itu melakukan sesuatu itu pasti ada imbalannya. Imbalannya apa? Nyawa manusia. Jadi kalau kita sebagai umat Buddhis yang berbakti, janganlah melakukan demikian ya. Kita masih dengan kebajikan, dengan selalu membaca parita, berdoa di hadapan Guru Agung Buddha, suatu saat pasti ada jalan. Ya, karena memang di dalam kita hidup sebagai manusia, tidak semua orang manusia ini memiliki perjalanan yang mulus ya. Pasti ada yang nasibnya kurang baik, ya, karmanya kurang baik. Belum ada kondisi yang mendatangkan yang baik, tapi tetap berjuang untuk menjalaninya. Nah, jadi Anda ya harus apa? Berusaha menjaga keluarga Anda dengan baik. Salah satu, memang cinta kasih baik laki-laki, baik orang tua pria maupun orang tua perempuan, mereka memiliki cinta kasih yang tulus. Ya, seperti yang dalam saya cerita ini, dengan cinta kasih yang tulus, yaitu di alam lain pun mereka tidak dapat. Ya, bukan di alam manusia saja, di alam lain mereka tidak dapat mengambil anaknya. Karena apa? Kasih sayang yang tulus ya. Jadi makhluk ini pun masih apa? Masih memiliki rasa hati juga ya, tidak bisa karena dengan kekuatan dari cinta kasih yang luar biasa yang dipancarkan yaitu untuk melindungi anaknya dari hal-hal yang berbahaya di dalam kehidupannya ya. Nah, jadi sebagai umat Buddha harus menunjukkan ya. Jadi suami harus menunjukkan sikap yang baik, istri harus menunjukkan sikap yang baik.
Nah, demikian keluarga harmonis dan bahagia. Itulah di dalam kita menjaga keharmonisan. Ya tentu di dalam keluarga pasti ada selisih paham. Tapi kalau selisih paham itu kita timbulkan dengan hal-hal yang positif. Hal-hal positif itu pasti akan menuntun kita menjadi orang yang mengalah. Mengalah emosionalnya untuk mempertahankan keluarga. Seperti yang istri ini lakukan, dia mengalah, tapi dia tetap mencintai suaminya. Karena suaminya itu tujuannya kan ingin keluarganya kaya. Tapi dalam mencari kekayaan itu ya arahnya tidak benar ya. Jadi hal demikian itu dapat kita contoh ya. Jadi saat pasangan kita sulit, jawabannya bukan meninggalkannya, tapi memberi motivasinya untuk selalu maju, untuk selalu berkembang. Sehingga di dalam rumah tangga hidup bahagia dan damai. Ya, makanya tema saya makanya hati yang tulus timbul karena cinta kasih. Ya, karena dia memiliki cinta kasih yang tulus sehingga nyawa anaknya tidak dapat diambil oleh makhluk yang tidak kelihatan ini. Nah, demikianlah pesan dhamma saya pada malam hari ini. Nah, semoga Bapak Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik kami maju di dalam dhamma, sabi, sata, bawantu, sukitata,